Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Harjono dan selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Pastinya masih pada bersemangat ya untuk belajar di pagi yang cerah ini. Sebelumnya kami dari kelompok 10 ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang daya tarik interpersonal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anggia Makfiro dengan NIM G01200017 dan saya sendiri Aniki Mufliah Nurul Zihni dengan NIM G01200019 dan Asma Mutia Kamila dengan NIM G01200026. Baiklah, selanjutnya izinkan saya Aniki Mufliah Nurul Zihni dengan NIM G01200019 untuk memulai materi kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah apa itu daya tarik interpersonal? Baiklah, nah ketika akan menjalin hubungan interpersonal, pastinya dalam suatu prosesnya itu akan dimulai dengan daya tarik interpersonal terlebih dahulu. Daya tarik interpersonal ini adalah suatu proses psikologis yang berfokus pada bagaimana melihara dan mengarahkan hubungan. Jadi ini merupakan suatu proses perkenalan yang dipengaruhi oleh adanya kesukaan. Nah, kesukaan ini bisa dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, hingga ketulusan, yang mana nantinya dapat memunculkan hubungan yang baik yang terjalin antara kedua belah pihak yang akan berkenalan. Nah, daya tarik interpersonal ini juga menjadi salah satu faktor penentu ketika seseorang ingin melakukan interaksi, komunikasi, dan berhubungan dengan orang lain, teman-teman. Jadi ini super penting banget. Kayak gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Anggia Makfira NIM 17 akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi daya tarik interpersonal. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Aniki mengenai apa sih daya tarik interpersonal itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang secara garis besar itu dibedakan menjadi dua, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Pada umumnya, beberapa faktor yang dianggap sangat penting dalam menentukan daya tarik interpersonal itu ada 8, bisa teman-teman lihat di PPT. Yang pertama, kedekatan, yang kedua, keakraban, yang ketiga, kesamaan, yang keempat, daya tarik fisik, yang kelima, kemampuan, yang keenam, tekanan emosional, yang ketujuh, muncul perasaan positif, dan yang kedelapan, kesukaan timbal balik. Nah, faktor-faktor ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Faktor yang pertama adalah kedekatan. Nah, hal ini tuh merupakan penentu daya tarik yang penting, karena orang cenderung menyenangi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Atkinson mengatakan bahwa persahabatan lebih mudah tumbuh di antara tetangga yang berdekatan atau di antara mahasiswa yang duduk berdampingan. Kedekatan-kedekatan fisik inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap pilihan persahabatan. Orang yang mempunyai kesempatan paling sering kita lihat dan kita jumpai sangat mungkin menjadi sahabat kita atau orang yang kita cintai. Hal ini sesuai dengan persepsi teori pertukaran sosial, karena diperlukan sedikit usaha untuk berkomunikasi dengan orang yang posisinya dekat dengan kita. Begitupun sebaliknya, hubungan jarak jauh membutuhkan waktu, perencanaan, dan biaya yang relatif tinggi. Selain itu juga, orang memiliki harapan untuk berinteraksi lebih sering dengan mereka yang tinggal paling dekat dengannya. Hal ini menyebabkan ia cenderung untuk menekankan aspek-aspek positif dan meminimalkan aspek negatif dari hubungan itu. Pada akhirnya, hubungan itu akan lebih menyenangkan di masa yang akan datang. Selain itu, ada seorang ahli juga mengatakan bahwa ketertarikan dan kedekatan hubungan itu tidak hanya bergantung pada jarak fisik yang nyata, melainkan juga karena jarak fungsional. Jarak fungsional itu apa? Jarak fungsional menunjuk pada aspek desain arsitektur yang memungkinkan beberapa orang bertemu lebih sering. Yang kedua adalah keakraban. Salah satu alasan bahwa kedekatan itu dapat menimbulkan rasa senang
karena kedekatan dapat meningkatkan keakraban. Efek keakraban terjadi karena familiaritas atau efek eksposur semata-mata, yang berarti semakin sering individu mengalami eksposur suatu stimulus, maka semakin besar pula kecenderungan individu itu menyukainya. Yang ketiga adalah kesamaan. Kita sadari bahwa kita pasti cenderung menyukai orang yang sama dengan kita, entah itu dalam sikap, minat, latar belakang, ataupun kepribadian. Para peneliti membedakan adanya dua jenis situasi sosial yang menjadikan awal berkembangnya suatu hubungan, yaitu yang pertama, situasi yang tertutup atau closed-field situation. Nah, situasi ini tuh mendorong orang untuk berinteraksi satu sama lain, misalnya di tempat kerja, di kompleks perumahan, ataupun tempat-tempat lainnya. Kedua, situasi yang terbuka. Nah, situasi ini tuh situasi di mana orang bebas untuk berinteraksi ataupun tidak sesuai pilihan pribadi mereka. Tapi bagaimanapun situasinya, pasti dibutuhkan hal-hal yang mampu membuat hubungan tersebut tuh menjadi lebih erat dan akrab. Contohnya, kesamaan opini dan kepribadian, kesamaan gaya interpersonal, atau kesamaan minat dan pengalaman. Kesamaan sikap orang lain dengan kita juga akan memperteguh kemampuan kita dalam menafsirkan realitas sosial. Nah, karena apa? Karena orang yang mempunyai kesamaan dengan kita pasti cenderung akan menyetujui gagasan kita, akan mendukung keyakinan kita tentang kebenaran pandangan kita itu. Jadi kita lebih berinteraksi itu lebih akrab dengan orang tersebut, dan kita juga akan lebih kenal dan lebih erat hubungannya. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kesamaan geografis, nilai-nilai, sikap, dan kepribadian merupakan hal yang menentukan ketertarikan untuk mengembangkan hubungan lebih lanjut, entah itu menuju persahabat ataupun hingga hubungan percintaan. Nah, perlu kita ketahui bahwa kesamaan itu tidak hanya berdasarkan ciri sosiologis seperti usia, ras, agama, pendidikan, dan kelas sosioekonomi. Tapi kesamaan itu juga dalam bentuk ciri fisik seperti tinggi, warna mata, dan ataupun ciri psikologis seperti intelijensi. Salah satu alasan bahwa kemiripan dapat menimbulkan rasa suka adalah bahwa orang lain yang menghargai pendapat dan pilihan mereka sendiri dan senang bergaul dengan mereka yang cocok dengan pilihannya, mungkin dapat menaikkan harga diri mereka dalam proses tersebut. Nah, tapi selain itu, uniknya peran ketidaksamaan juga memiliki peran ketertarikan pada individu lainnya, walaupun tidak secara signifikan pengaruhnya gitu. Nah, ketidaksamaan ini menjadi faktor ketertarikan hubungan interpersonal itu ketika individu mengutamakan hasil pengalaman yang unik dan memiliki kepercayaan atau keyakinan diri yang kuat bahwa akan berhasil mempertahankan hubungan tersebut. Faktor selanjutnya adalah daya tarik fisik. Nah, daya tarik fisik ini menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah hubungan interpersonal, karena kita sadari bahwa penampilan fisik itu adalah sumber informasi yang tampak dan dengan cepat mudah didapat, karena fisik bisa kita lihat dan kita amati melalui indrawi. Sedangkan jika informasi karakteristik personal lain, misalnya intelijensi seseorang atau kebaikan seseorang atau sifat-sifat individu lainnya, itu tidak cepat tersedia dan kurang menonjol pada awal hubungan interpersonal itu terjadi. Daya tarik fisik sendiri juga dapat memengaruhi kepribadian individu. Dayakisni dan Hudaniyah mengatakan bahwa diidentifikasikan tiga faktor sosial yang berkaitan dengan daya tarik fisik. Yang pertama, orang-orang memiliki harapan yang berbeda tentang individu yang menarik penampilan fisiknya dengan individu yang tidak. Nah, yang kedua, orang-orang yang secara fisik menarik menerima perlakuan yang berbeda dan lebih mendapatkan keberuntungan dalam pertukaran sosial. Dan yang ketiga,
perlakuan yang berbeda akan mengarahkan pada perbedaan kepribadian dan keterampilan sosial. Nah, barangkali inilah disebabkan oleh keinginan memenuhi untuk diri sendiri. Selain itu, berbagai penelitian terkait dengan memenuhi diri sendiri menunjukkan bahwa mereka yang lebih menarik secara fisik juga akan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik dan memiliki kepuasan yang lebih tinggi dalam melakukan interaksi sosial dibandingkan dengan mereka yang berpenampilan kurang menarik. Perkenalkan, nama saya Asmamutia Kamila. Dengan NIM 26, di sini saya akan melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal. Jadi faktor yang kelima ini ada kemampuan atau ability. Jadi menurut teori pertukaran sosial dan reinforcement, ketika orang lain memberikan ganjaran atau konsekuensi positif kepada diri kita itu cenderung menyukai mereka, kita cenderung ingin bersama dengan mereka. Karena kita merasa bahwa orang tersebut itu dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah, mereka bisa membantu kita dalam memberikan nasihat, dan sebagainya. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Aronson, Wullerman, dan Floyd, mereka itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang paling disukai itu adalah mereka yang memiliki kemampuan tinggi, tetapi mereka juga dapat berbuat salah. Yang keenam, ada tekanan emosional. Ketika kita berada di situasi yang membuat kita stres, seperti situasi yang mencemaskan, menakutkan, kita itu cenderung menginginkan adanya kehadiran orang lain, sehingga timbul rasa suka dan daya tarik pada orang tersebut. Hasil penelitian Setcher, dia tuh menunjukkan bahwa subjek dengan rasa takut tinggi lebih ingin berafiliasi dibanding dengan subjek yang rasa takutnya rendah, dan semakin besar rasa takut tersebut, semakin besar kecenderungan mereka untuk berafiliasi. Yang ketujuh, ada munculnya perasaan positif. Jadi kita cenderung tertarik dan suka dengan orang lain yang kehadirannya itu bersamaan dengan hadirnya perasaan positif. Walaupun perasaan positif ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perilaku orang tersebut. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu kita itu cenderung menyukai orang-orang yang kita jumpai saat kita itu berada di lingkungan yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia. Seperti itu. Faktor yang ke-8 ada kesukaan timbal balik. Jadi pada faktor ini menjelaskan bahwa kita semua itu merasa senang ketika kita tahu kita disukai oleh orang lain. Kita tahu kalau misalkan orang lain itu memikirkan kita. Dan hal ini itu cukup kuat untuk menimbulkan ketertarikan walaupun gak ada kesamaan di antara orang tersebut. Kita dapat mengharapkan orang lain membantu kita di masa depan ketika kita tahu kalau misalkan orang ini tuh menyukai kita. Kita tahu kalau misalkan kita bisa meminta tolong kepada orang tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip daya tarik interpersonal. Jadi prinsipnya adalah semakin kita tertarik dengan seseorang, maka akan semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, kesukaan pada orang lain, sikap positif, daya tarik seseorang itu bisa disebut sebagai atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal sendiri adalah ketertarikan yang terjadi di antara peserta komunikasi interpersonal. Untuk melihatnya itu kita bisa melihat apakah orang lain itu memiliki suatu hal yang disukai oleh individu yang lainnya, sehingga mereka itu bisa melakukan komunikasi dan dapat melakukan kerjasama. Leahy sendiri pada 2007 dia tuh mengatakan ada karakteristik dalam atraksi interpersonal yang disukai oleh seseorang. Jadi ada 4 hal, yaitu kesamaan, saling melengkapi, kompetensi, dan ideal self. Baik, seperti yang kita semua telah tahu teman-teman, bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yang artinya individu sesungguhnya tidak dapat hidup seorang diri. Jadi manusia ini akan cenderung terus mencari dan menjalin suatu hubungan dengan manusia lainnya nanti di lingkungan kehidupannya ini. Ini untuk apa sih? Ini itu berperan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi secara tidak langsung, daya tarik interpersonal ini menjadi peranan yang sangat penting dan utama dalam terus menunjang kehidupan manusia, dalam terus membantu manusia untuk bertahan hidup, karena manusia ini bertahan hidup butuh bantuan manusia yang lainnya. Dan bantuan tersebut tentunya hadir setelah adanya interaksi. Sebelum ada interaksi tentunya perlu ada daya tarik interpersonal. Seperti itu teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, akhirnya kita telah selesai mendengarkan materi tentang daya tarik interpersonal bersama-sama.
Dan apabila dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, bisa langsung ditanyakan. Dan kami dari kelompok 10, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Sekian dari kami kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.